Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la haula wala quwwata illa billah. Pendengar dan pemirsa Risalah Ramadan, kembali kita berjumpa di pagi hari ini dan tema yang akan kita bahas yaitu tentang memohonkan ampun orang tua dan kaum mukminin, dan tentunya bersama narasumber kita di pagi hari ini Ustadz Abi Haitami. Ya. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi Kang Roy. Ya, masih sehat? Alhamdulillah. Pagi hari ini ya. Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan selama melaksanakan puasa Ramadan ini ya. Insya Allah. Baik, Mangga, silahkan untuk memberikan terlebih dahulu paparannya. Ya. Kang Roy dan juga pemirsa serta pendengar yang berbahagia, tema yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang memohonkan ampun, ya, memohonkan ampun orang tua dan juga kaum mukminin. Yeah. Saya kira ajaran tentang memohonkan ampun orang tua dan kaum mukminin ini sudah kita ketahui sejak kecil ya, Kang Roy ya. Hanya ya ini kan sekarang sudah zaman teknologi, anak-anak milenial. Kadang-kadang ada pertanyaan nakal dari mereka. Yeah. Emangnya bisa sampai kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal? Yeah. Terus dijawab lagi, ya kalau nggak percaya kamu harus mati dulu. Yeah. Begitu ya. Nah, ini kebetulan saya membaca sebuah kisah sufi. Ya. Membaca sebuah kisah sufi. Jadi disebutkan di dalam kisah itu ada orang yang bermimpi. Yeah. Ya. Ada seorang yang bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya itu dia melihat kerumunan orang, ya, melihat kerumunan orang yang sedang antri bansos, bantuan sosial. Yeah. Katakanlah di kantor desa. Ya. Ada orang itu bermimpi, ya, melihat orang itu antri bansos di kantor desa. Tapi dia itu melihat juga ada seorang ibu yang duduk-duduk santai, nggak ikut antri. Ya. Ada seorang ibu-ibu yang duduk-duduk santai aja di luar kerumunan itu. Maka ibu-ibu itu dia datangi. Ibu, kenapa ibu nggak antri? Itu kan lumayan. Dapat beras 5 kilo. Dapat minyak seliter. Dapat gula 1 kilo. Ada lagi amplopnya 50.000. Kira-kira begitu ya Kang Roy. Nah, kata si ibu itu, oh saya mah nggak perlu antri. Karena saya sudah setiap kali dikirimin sembako oleh anak saya. Nah, gitu. Paket khusus gitu ya. Nah, paket khusus. Loh, siapa anak ibu? Oh, anak saya ya. Anak saya itu jualan di pasar yang dekat. Pasar apa di sini, Kang Roy? Pasar Cihur Gelis. Anak saya jualan di pasar Cihur Gelis itu. Siapa anak ibu? Oh, namanya Fulan. Ya. Jualan apa ibu? Anaknya di sana. Ya jualan sembako. Yeah. Di sebelah mana? Oh, di sebelah sini. Ciri-cirinya bagaimana ibu? Ciri-cirinya begini, ya. Tingginya sekian, kulitnya kuning, ya. Ada lagi ibu ciri, oh ya, dia suka pakai baju koko katanya. Gitu. Ya, ini kita kasih bumbu-bumbu sedikit. Ya. Nah, kemudian ceritanya keesokan harinya ketika ibu itu bangun, orang itu bangun dari tidurnya, benar dia, loh, kok saya mimpi seperti itu ya? Ada pasar Cihur Gelis, ada orang jual sembako, ciri-cirinya begini. Ini mimpi apa kenyataan? Nah, akhirnya orang tadi benar
menyelidiki ke pasar Cihaurgelis. Iya. Tanyakan ke orang-orang di situ, Bapak, apa benar di sini ada pedagang sembako yang seperti ini? Seperti ini. Oh ya ada itu ada di sudut sebelah sana. Yang dagang sembako itu namanya Fulan. Nah, maka orang itu mendatangi Fulan. Ya. Kenalan, ya, ngobrol-ngobrol, gini. Terus cerita kalau semalam Fulan ini diimpikan, ya, oleh orang itu. Benarkah mimpi saya ini mengenai tentang dirimu? Wah, saya malah nggak tahu ibu, ya, kata si Fulan. Tapi barangkali, ya, barangkali kalau mimpi itu benar, memang saya memiliki amalan. Apa amalan itu? Yaitu mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal. Nah, jadi ini, ya, ini cerita tentang mimpi, ya, tentang mimpi. Oh begitu ya. Wah, hebat sekali kalau begitu Anda. Ternyata doa Anda itu sampai kepada orang tua Anda. Itu menurut kepercayaan saya yang oleh Allah diberikan mimpi. Itu yang pertama. Nah kemudian berikutnya orang itu mimpi lagi. Sama mimpinya. Orang berombongan ikut ke balai desa nunggu bansos, ya, beras 5 kilo, minyak 1 liter, gula putih 1 kilo dan lain sebagainya, uang 50.000. Tapi dalam mimpi yang kedua ini si ibu-ibu tadi itu ikut antri. Kalau yang mimpi kemarin kan nggak ikut antri, ya, nah ikut antri. Nah ibu tadi ikut antri karena penasaran, dikejar, dideketin ibu itu. Ibu, kan ibu itu kemarin nggak ikut antri, kok sekarang ikut antri? Apa kata ibu itu? Oh, nak, anak saya sekarang sudah meninggal. Jadi nggak ada lagi yang ngirim sembako itu. Hah, kaget. Oh begitu ibu. Oh ya, terima kasih informasinya ibu. Nah besoknya ketika dia bangun, kok aneh ya, aku kok mimpi lagi semalam. Dia datang lagi ke pasar Cihaurgelis, dicari orang itu ke warungnya. Ternyata warungnya tutup. Warungnya tutup. Tanyakan kepada warung sebelah kiri kanannya, Pak, kenapa warungnya Fulan kok tutup? Oh, Fulan beberapa hari yang lalu sudah meninggal dunia. Masya Allah. Ya, itu ya. Ini kisah sufi ya. Ini kisah sufi. Jadi kalau dari kisah ini sampai doa kita kepada orang tua, dan juga nanti kepada orang-orang mukmin. Kang Roy masih ingat? Oh selalu ingat ya. Doa untuk orang tua seperti apa? Insya Allah. Apa? Coba. Allahumma gfirli junubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Iya. Rabbi gfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, wali walidaya, dan juga kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan berilah rahmat mereka, kama rabbayani shaghira, seperti mereka mengasuh aku ketika kecil dulu. Ya. Nah itu adalah sebuah hadis. Ya. Nah ada lagi, kalau kita mau bicara ayat, ya, nah banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya, yang menerangkan, yang memerintahkan kita untuk memohonkan ampun orang tua maupun golongan mukmin. Nah, di antaranya di dalam surah Ibrahim, ya, surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 41, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfirli,
Ya Tuhan kami, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua ibu bapakku, walil mu'minina, dan sekalian orang-orang yang mukmin, yauma yakumul hisab, pada hari terjadinya hisab nanti. Nah, itu doa permohonan. Baik, Abi Haitami, kita jeda dulu perbincangan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surga rindu kepada 4 orang, yaitu pembaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, pemberi makan orang yang lapar, dan orang yang puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Pendengar dan pemirsa, masih di Risalah Ramadan dengan tema memohon ampun untuk orang tua dan kaum mukminin. Ya, Abi, kita lanjutkan apa yang tadi Abi jelaskan berkaitan dengan ayat atau anjuran untuk memohonkan ampunan itu. Ya. Baik Kang Roy dan juga pendengar serta pemirsa yang berbahagia, ini sebuah amalan ya, ini sebuah amalan. Jadi perlu kita ulang-ulang, mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkannya. Meskipun sudah hafal, kita ulang bersama-sama. Kalau doa yang dari hadis, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wali walidayya, amin, dan juga kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan berilah rahmat kepada mereka. Ya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengasuh aku ketika shaghir, kecil dulu. Orang tua itu kalau kita kecil nggak ada yang nggak sayang. Iya, ya? Pastilah ya. Pasti sayang. Dan kasih sayangnya mereka itulah yang mengantarkan kita sukses seperti sekarang. Betul. Coba ketika kita lahir, kalau orang tua kita nggak sayang sama kita, mungkin dimasukkan kardus Indomie, disimpan di pinggir jalan. Masih mending kalau ke panti asuhan. Masih mending kalau ke panti asuhan. Naudzubillah ya. Tetapi karena orang tua kita sayang kepada kita, ya, maka kotoran kita pun terasa wangi. Mereka berebut untuk membersihkannya. Kalau kita nangis, mereka berebut untuk supaya kita ini diam, memberi iming-iming macam-macam. Kemudian memberi makan kita jelas, memberikan biaya, mengasuh kita, mengajak pergi kemana-mana, menyekolahkan. Subhanallah. Jadi kasih sayang orang tua kita itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan juga kama rabbayani shaghira, Allah juga sayang kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ya. Jangan disiksa ya Allah. Ya, jangan disiksa. Barangkali mereka karena berumur, karena nggak sempat menuntut ilmu seperti kita, ngajinya balelol. Amalnya mungkin tidak sehebat kita. Ya, wah, kita karena punya harta, punya kesempatan, punya ilmu, mungkin bisa beramal banyak. Tapi orang tua kita karena dulu suasana ekonomi, ya. Suasana ekonomi belum memungkinkan. Atau zaman dulu perang kan ya. Nah, betul, zaman dulu perang. Ya. Mereka amalnya nggak banyak. Kasih sayanglah Allah kepada orang tua kita ya. Nah, itu doa yang dari
hadis. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai ya doa itu ke orang tua kita ya. Kita yakin, kita beriman kan? Iya, insyaallah. Nah, kemudian yang dari ayat ya, yang dari ayat A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfirli ya wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, berilah ampunan aku, wali walidayya, dan kedua ibu bapakku, walil mu'minin, dan sekalian orang-orang yang beriman, yauma yakumul hisab, pada hari terjadinya hisab nanti. Ya. Kita yakin bahwasanya hari kebangkitan itu akan ada. Ya. Bahwasanya orang yang sudah meninggal nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Ya. Nah, saya pernah tanya ke Pak Mansur Suryanegara, Pak Mansur, kan beda ya orang yang meninggal sekian puluh tahun yang lalu nunggu di alam kubur dengan yang meninggal sekarang. Oh iya beda. Gitu. Tapi insya Allah kalau golongan orang-orang yang beriman itu senantiasa dalam rahmat Allah, dalam kesenangan ya. Dunia masih ada, kita masih hidup, sementara mereka sudah di alam kubur menunggu dibangkitkan lagi. Kata Pak Mansur Suryanegara, ya memang beda. Tapi insya Allah kalau kita orang yang beriman itu senantiasa dalam kegembiraan, dalam kesenangan. Nah, Rabbighfirli atau Rabbana ighfirli. Nah, coba. Ya. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Surah Ibrahim ayat 41. Itu. Gimana, ada yang mau disampaikan? Dari tema Abi yang tentang memohon ampun untuk orang tua dan kaum muslimin ini, relevansinya dengan saya suka teringat kalau kita setelah sembahyang fardu ini, betul kan, suka terus juga ketika di salat Jumat ya, salat Jumat, betul, salat Jumat ketika khotib itu harus mendoakan untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat seperti itu. Nah, itu seperti apa relevansinya gitu? Ya, jadi kita jangan menafikan, ya, kita jangan meremehkan, ya, jangan meremehkan doa-doa seperti itu, ya, jangan meremehkan doa-doa seperti itu. Bagaimanapun juga kalau ditimbang, ya, kalau ditimbang dosa kita itu sangat berat, ya, dibanding amal-amal kita, ya, dosa kita itu lebih berat daripada amal-amal kita. Karena apa? Karena yang dinilai itu bukan saja perbuatan anggota badan kita, mata kita, bahkan gerak hati kita pun ada itu CCTV. Malaikat raqib atid di kiri kanan yang senantiasa merekam, ya, dengan CCTV yang super canggih, ya. Nggak tahu memorinya berapa gigabyte itu. Untuk satu orang, ya. Nanti diputarkan lagi di yauma yakumul hisab, ya, di yaumul hisab, di hari penimbangan itu akan diputar lagi itu, tanggal sekian, jam sekian, di tempat ini kamu begini, satu orang sekian gigabyte, ya, 7 miliar orang berapa. Dibuka lagi memorinya, ya. Servernya kayak apa nggak tahu ya. Nah, jadi kita jangan meremehkan, itu mah ya kan amaluna wa amalukum. Jangan begitu, ya, jangan amalmu ya itu benar, ya, amal masing-masing itu benar, ya, bahwasanya kita akan dihisab sesuai dengan amal kita itu benar, tetapi itu masih belum cukup, ya. Kita perlu ampunan Allah, kita perlu rahmat Allah, ya, itu, ya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya, cukuplah Allah itu mencabut rahmatnya, ya, kita ini akan hancur. Ya.
Ada suami yang rela, yang tega membunuh istrinya. Naudzubillah. Ada seorang ayah yang tega memperkosa anaknya. Itu karena apa? Itu karena rahmat Allah dicabut. Ya. Ada tetangga yang membunuh tetangga yang lain. Naudzubillah. Nah, itu hanya karena Allah mencabut rahmatnya. Ya. Kalau lihat pelakunya orang bergengsi, pejabat, ilmunya juga tidak kurang, gelarnya panjang. Tetapi kalau sudah Allah itu mencabut rasa kasih sayang dari diri kita, apapun bisa terjadi. Maka kita kan ya Rahman, ya Rahim, senantiasa mohon ampun kepada Allah, minta rahmatnya, ya itu. Seperti itu. Iya. Nah, ada lagi? Enggak. Artinya penting sekali kita mohonkan ampun kepada orang tua dan betul. Terus juga kenapa harus ke kaum muslim? Orang tua jelas lah. Orang tua secara genetis yang melahirkan kita. Nah, sementara untuk kaum muslimin atau mukminin. Betul ya, betul. Wah, ini pertanyaan yang super canggih ini ya. Nah, jadi kalau kita ya, ini kajiannya sedang banyak di YouTube ya, tentang kuantum. Ya, tentang kuantum. Apa kuantum? Kuantum itu ya. Jadi yang katanya benda terkecil, kebetulan saya fisika, orang fisika, sarjana fisika. Ya. Katanya yang terkecil itu adalah atom. Ternyata atom itu bukan yang terkecil. Di situ ada proton, ada elektron, ada neutron, ada muon. Ternyata kesemuanya itu hanya nggak sampai 5%. Ya. Sudah atom dipecah lagi, proton, elektron, neutron, muon, itu hanya 5%. Jadi yang 95% apa? Ruang kosong. Ruang kosong. Loh, kalau itu ruang kosong berarti alam semesta ini apa? Ruang kosong. Terus yang ada siapa? Yang ada Allah. Jadi kita semuanya ini terhubung. Kita semuanya itu adalah pancaran dari nur Allah. Ya, maka kita saling berkait satu dengan yang lainnya. Jadi apa kesimpulan dari tema kita ini? Ya, kesimpulannya kalau mau gampang amalkan doa itu. Nah, kalau mau lebih canggih lagi ya, kita mempunyai keyakinan bahwasanya segala sesuatu ini berhubungan, ya. Bukan saja kita dengan orang tua kita, tetapi kita juga dengan kaum mukmin, bahkan kita dengan orang seluruh alam semesta ini saling berhubungan. Karena apa? Semuanya adalah pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Abi Haitami atas penjelasannya. Demikian juga pendengar dan pemirsa perbincangan kita di Risalah Ramadan di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.